pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kalian sehat semua ya. Anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Siapa tadi yang berangkat lebih awal? Ini. Mas Radit ya. Ya coba dipimpin doanya. Berdoa mulai. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah bizikni ilman wa yurni fama amin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mengabsen kalian dulu ya. Ya. Siapa yang nggak masuk pada hari ini? Apa masuk semua? Semua. Alhamdulillah, berarti pada hari ini kalian siap untuk memulai pelajaran hari ini ya. Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, coba cek kerapian pakaian terlebih dahulu. Sudah pada rapi semua? Sudah. Coba ditengok kanan kirinya ada sampah enggak? Tidak ada. Udah. Ini baru. Udah bersih ya? Ya, pintar Mbak Salsa. Tepuk tangan buat Mbak Salsa. Halo, dicobain. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, untuk menambah semangat kita dan konsentrasi belajar kita tepuk semangat dulu ya. Iya. Sudah pada tahu belum tepuk semangatnya? Ya, kita coba dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Jadi kita satu kali lagi ya, tepuk semangat biar tambah semangat. Tepuk semangat. Ya, anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita telah belajar apa? Hewan. Hewan di Daratan. ya, apa saja itu hewan di daratan? Ya. Ya. Nah, pada hari ini kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Coba didengerin dulu ya Mas Haikal. Mas Radit didengerin dulu. Jangan ketawa ya. Kita pada pagi hari ini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu apa itu cahaya? Ya, Mbak Salsa, apa cahaya itu? Sinar matahari. Cahaya matahari, terus cahaya Lampu. cahaya lampu, cahaya bulan, gitu ya. Ya, dari lilin juga bisa, cahaya senter bisa. Nah, Ibu akan menampilkan materi ya. Coba dilihat sini. Oke. Kelihatan enggak ya? Kelihatan? Yang benar. Nah, kelihatan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu Goyang-goyang. tujuan yang pertama, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, nanti anak-anak dapat menyimpulkan apa aja itu sifat-sifat cahaya. Siap. Yang kedua, dapat melakukan percobaan menggunakan itu media Bu Guru yang telah Ibu siapkan. Nanti kita belajar menggunakan media tersebut. Sifat. Nah, Goyang-goyang. cahaya itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sinar yang terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu. Ya, senter juga bisa. Lilin. Ya, bisa. Win-win. Ya, dan pintar-pintar semua ya. Nah, cahaya sendiri itu dibedakan menjadi dua. Apa saja? Yang pertama,
cahaya matahari. yang berasal dari benda itu sendiri, yang memancar dari benda akibat pantulan cahaya pada permukaan benda. Contohnya apa? Matahari. Sinar bulan. Ya, sinar bulan pada malam hari itu kan terang karena cahaya dari bulan. Bumi. Selanjutnya, film. Film goyang-goyang. Tak film pun. Film flash. Film setan. Oh, film aku film. Lihat, aku suara setan dewa itu. nah, pernahkah kalian melihat cahaya masuk lewat lubang jendela gitu? Pernah. Nah, itu karena sifat-sifat cahaya itu dapat menembus benda bening. Karena cahaya mataharinya masuk ke dalam rumah. Yuk cari tahu sifat-sifat cahaya itu apa saja. Senter. Jadi itu kan bendanya, cahayanya. Nah, kalau sifat-sifat cahaya itu yang pertama satu. Apa ini? Coba dibaca Mas Haikal. Saya dapat Cahaya dapat merambat merambat lurus. lurus. Ya, pengertiannya dibaca. Saya akan Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu media perantara. perantara. Contohnya Nyala nyala lampu senter yang merambat lurus. Nah, ini ada gambar senter ya. Ini kalau senternya dihidupin nanti ada bayangan, membentuk bayangan dan merambat lurus ya bayangannya. Kemudian yang kedua, sifat-sifat cahaya yang kedua. Aku. Ya, Mas Radi dibaca. Aku tak bisa. Tangan dikit. Aku rasa yuk. Segera itu yuk. Bisa ya, bisa. Kita belajar bareng-bareng. Kok tak warai? Nih, yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Coba Mas Radi dibaca yuk. Bisa ya dibaca. Ayo dibaca dulu toh. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan refleksi. Pemantulan atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya di permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, peristiwa itu yang contohnya pada saat bercermin. Pada bercermin enggak? Ngaca udah rapi belum ya aku gitu. Ada sisiran gitu sambil ngaca, ya toh? Berarti itu kalau kalian pada saat bercermin itu termasuk sifat-sifat cahaya. Yang sifat yang kedua, cahaya dapat Pantulkan. ya, cahaya dapat dipantulkan. Nih, yang ketiga, coba Mbak Tata dibaca. Saya dapat menembus benda bening. Ya, benda bening adalah Benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain kain, kaca, mika, plastik bening, air jernih, dan botol bening. bening. Nah, ini contoh jendela yang terkena cahaya masuk ke dalam rumah ya. Ini. Apa? Ini pas siang hari terkena cahaya dari matahari kan pasti jadi di dalam rumah jadi terang. Karena cahaya dapat menembus benda bening lewat kaca jendela itu loh. Tata sok lihat toh. Bakar atau beli sasar mendekat aku bertahu. Nih,
Tahu deh. Yang keempat, sifat-sifat cahaya yang keempat yaitu Tulis. cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda. Pembiasan cahaya dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Contohnya, gejala pembiasan juga dapat dilihat pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Pensil tersebut akan patah. Nah, ini kan kelihatan toh kalau pensilnya yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok. Tapi kalau nggak ada airnya nanti nggak bengkok gitu. Itu termasuk cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya dapat dibiaskan itu juga pernah lihat pelangi? Nah, itu juga salah satu sifat cahaya. Karena dari air hujan turun, cahaya mantul, terbentuklah pelangi gitu. Nah, selanjutnya Ibu akan ini kita melihat video ya. Nah, disimak ya videonya, anak Mas Radit, jadi lihat videonya. Ulang dari sini. Pertama jangan lewat sini. Kecil suaranya saling, nggak dengar tuh suaranya. Tarik kekecilan. Orang gede. Oh. Yang gede. Wah. Orang gede. Kuat teman. Suaranya kecil ya. Bentar ya. Ini coba diperhatikan videonya ya. Nih ada cahaya matahari. Pada siang hari kita melihat cahaya matahari. Kalau pada malam hari kita melihat, ya itu bulan. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Ini cahaya masuk ke dalam rumah, cahaya mataharinya. Yang kedua apa? Cahaya Lambat lurus. ya. Ya, pada saat bercermin, Mas Radit bercermin tuh, cahaya dapat dipantulkan.
lihat kolam renang kan kelihatannya nggak dalam ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam kolam renang dalam banget. Nah itu karena cahaya dapat dibelokkan. Pelangi. Nah ini contohnya yang pelangi cahaya dapat diuraikan. Hujannya pelangi. Berarti Kan setelah hujan terbitlah pelangi gitu loh. Adalah sifat-sifat cahaya yang dapat kita pelajari. Nah, udah. Yuk coba duduk lagi seperti semula tadi ya. Tidak bisa. Bisa ya Mas Adit. Nah, setelah kita tahu belajar tentang apa saja sih sifat-sifat cahaya itu, apa saja tadi sifat-sifat cahaya? Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Yang keempat, cahaya dapat dibelokkan ya. Nah, setelah itu Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Iya. Mbak Tata sama Mas Radit. Kelompok 1 sebelah sini. Nah, Mbak Salsa sama Mas Haikal sebelah sini ya. Adik kakak. Geser Mas Haikal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan dengerin ya anak-anak ya. Nah, kita selanjutnya ya anak-anak bagian ibu dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan apa saja sifat-sifat cahaya menggunakan media yang telah Ibu siapkan. Itu media bernama apa? Posifacai, yaitu kotak sifat cahaya. Nanti kalian dan berkelompok mempraktekannya sendiri, melakukan percobaan ya. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan lembar kerja buat melakukan percobaan. Nanti ada cara-caranya di sini. Dapat mempersiapkan alat-alatnya ya itu ya. Iya. Ya, Bu. Nah, ini Iya gitu ya. untuk kelompok 1 ya ini ya. Ini Ibu telah mempersiapkan lembar kerja peserta di sini kelompok 1. Satu. Ini kelompok 2. Sekarang boleh kalian untuk memulai melakukan percobaan dari kelompok 1 ya. Yuk ke sini kelompok 1 melakukan percobaan. Lakukan percobaan ini. Aku tak udeng lah. Nih, cahaya dapat merambat lurus. Alatnya apa saja? Coba dibaca. Senter sama kardus yang telah dilubangi. Nah ini, ambil senter sama ini, mundur lagi. Ini. Nah gitu. Ya coba Mbak Salsa dicek ya, ini merambat lurus ya. Berarti cahaya dapat merambat lurus. Benar atau tidak? Benar. Ya. Lihat lembar kerja selanjutnya. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening itu kita menyiapkan apa? Alat-alatnya apa saja itu dibaca. Yang cahaya dapat menembus benda bening. Kaca. Ini loh, dapat menembus benda. Kita belajar tentang ini ya. Cahaya dapat menembus benda bening. Coba dilihat. Makan
botol bening. Amati apa yang terjadi. Amati apa yang Coba terjadi. dilihat, amati apa yang terjadi. Itu yang terjadi cahayanya menembuskan. Ya, selanjutnya ini coba lihat. Cahaya Saya dapat dipantulkan alatnya. cermin 1 buah, senter 1 buah. Nah, cerminnya mana tadi? Cerminnya mana? Ini son. Ya, coba dipraktekkan coba. Kawan. Mantul sana, coba dipantulin ke sana, ke tembok sebelah sana. Tuh, mantul. Mantul. Ayo mantul. Nah, selanjutnya contoh sifat yang cahaya yang keempat, apa itu? Apa? Yang keempat? Saya dapat Dibiarkan. alat gelas bening 1 buah, pensil 1 buah, bahan 1 air 100 ml. Nah, langkah-langkahnya. Langkah siapkan gelas bening. Masukkanlah Air. ke dalam gelas bening. Masukkanlah pensil ke dalam gelas berisi air. Amati apa yang terjadi. Coba ini diamati. Ini pensil yang dimasukkan ke dalam gelas ini. Apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa ya, biasa saja. Terus coba Mas Haikal dimasukkan ke ini yang ada airnya. Nah, apa yang terjadi ketika pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air? Seperti patah. Seperti patah ya. Ya, anak-anak, kalian tadi telah melakukan percobaan semua ya tentang itu sifat-sifat cahaya. Nah, setelah itu kalian menyusun ini jawaban di lembar kerja peserta didik kalian masing-masing secara berkelompok ya. Ya. Coba dikerjakan sekarang. Dikerjakan ayo. Dibaca, dikerjakan. Dibaca. Dikerjakan iya. Ini melakukan kegiatan menyiram sebuah gelas bening. Anak kalian, waktu mengerjakan kalian telah selesai ya. Setelah kalian melakukan percobaan dan mengisi lembar LKPD, apakah ada kesulitan dalam melakukan pembelajaran pada hari ini? Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah, semoga kalian jelas ya untuk materi ini. Nah, sebelumnya kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan kelas ini. Perwakilan kelompok dibalik dulu ya, kelompok 2 dulu, yuk maju ke depan. Ya, dibaca. Sini hadap sini. Dihadapi teman-teman sini. Baca jawabannya aja nih. Berdasarkan gambar percobaan Disimak kelompok disimpulkan 1 bahwa cahaya dapat menembus benda bening cermin, yakni melakukan kegiatan menyiram sebuah gelas Langsung yang bening. kedua ya. Perhatikan gambar berikut. Ini jawabannya ini. Hal ini terjadi karena air kolam dapat memantulkan cahaya oleh cahaya Saya memiliki. memiliki sifat dapat dipantulkan. Nah, selanjutnya ini ada lagi baliknya toh. Yang ketiga jawabannya punya kelompok Mas Haikal apa? Ketika pensil Dibelokkan dibelokkan
dalam air pensil yang berada di dalam air coba terlihat kelompoknya lebih yang lain memperhatikan ya mana tak panjang dan bungkusan bengkok bengkok karena karena terjadi penyimpangan satu pembelukan cahaya. Yang keempat apa? Yang keempat ini sebutkan benda-benda yang satu tempat Sebutkan benda-benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Tempat pensil. yang lain perhatikan ya, jangan ngobrol sendiri-sendiri. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi pada benda yang paannya rata dan mengkilap. Nah, kelompok 2 telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi pada hari ini? Ada tidak? Enggak. Oh tidak, ya udah, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Nanti kesimpulannya pada pagi hari ini kita telah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Apa saja itu? Yang pertama, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, ya, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Yang cahaya keempat, dapat merambat lurus. lurus, ya, pintar. Nah, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.